Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, menegaskan proses hukum terhadap Roy Suryo CS harus tetap berjalan. Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Umum kami Jokowi Rasman Nasution yang menyebut Jokowi sudah menutup pintu Restoratif Justice, RJ, untuk Roy Suryo, Tiva, dan Rismon Sianipar. Jokowi tegas menginginkan agar Roy Suryo CS tetap diproses hukum meski mereka menemuinya di kediaman sumber seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Proses hukum, tetaplah, kata Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan Solo, Jumat 13 Februari 2026. Ia menyinggung proses hukum yang masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya sendiri telah memeriksa kembali Jokowi dan beberapa saksi lain untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, BAP. Kemarin kan kita diperiksa lagi ada pemeriksaan tambahan itu, kata Jokowi. Meski demikian, Jokowi tak menutup peluang untuk memaafkan pihak-pihak yang terkait kasus pencemaran nama baik tersebut. Enggak ada masalah. Maaf memaafkan kan urusan pribadi. Tapi urusan hukum kan lain, kata Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka yang terbagi dalam 2 klaster terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian klaster kedua terdiri dari 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tiva. Ketiganya dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo menyatakan tidak akan mengajukan Restoratif Justice, RJ, seperti yang dilakukan mantan koleganya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Hal itu sebagai penegasan setelah tim hukumnya mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Polri yang dipimpin Komjen Pol Wahyu Widada. Enggak, mengajukan RJ? Enggak akan kalau itu enggak, hal yang mustahil, ucap Roy Suryo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 13 Februari 2026. Roy menyatakan bahwa permintaan penghentian penyidikan ijazah murni demi hukum. Menurut dia, penghentian penyidikan laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis atau dikenal SP3, otomatis seluruh terlapor juga dihentikan penyidikannya. Sebab perkara yang dimaksud menjadi satu laporan polisi. Roy sepakat dengan yang dikatakan ex-Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno di mana untuk menghentikan penyidikan, pelapor harus mencabut laporannya. Bukan seperti yang terjadi saat ini, hanya 2 tersangka dicabut laporannya. Ia harusnya semua dihentikan penyidikannya bukan hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis padahal 1 surat kan yang dicabutkan semuanya gugur, terang Roy. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menyatakan sejak 30 Juni 2025 kliennya berstatus sebagai saksi fakta dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Menurut Refli, secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi hukum atau obstruction of justice. Ia merujuk pada pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga perkara pokoknya, yakni laporan dugaan pemalsuan surat, memperoleh kekuatan hukum tetap, inkrah. Refli juga menyoroti penerbitan SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Penerbitan SP3 tersebut semestinya didahului dengan pencabutan laporan polisi, LP, terhadap keduanya. Sementara, kata dia, LP tersebut berada dalam satu bundel dan satu nomor perkara yang sama.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.